Kita akan melanjutkan pengundian kepada kelompok nomor urut ke-12. Baik, kelompok yang akan tampil pada nomor urut ke-10, ke-12 adalah kelompok dengan nomor 10 yang diketuai oleh Karmila Sari berasal dari Universitas Negeri Malang. Dipersilahkan untuk persiapan presentasi selama 5 menit dan memulai presentasi tepat pada menit ke-25. Ya, cek. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mbak. Oke, untuk tim saya silahkan mengecek mikrofonnya masing-masing. Dimulai dari Alfi. Cek apakah suara saya sudah terdengar? Cek sudah terdengar. Kemudian Julia. Cek apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Kemudian Naila. Cek apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Indah. Cek apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Untuk PPT-nya, Alfi silahkan dicek terlebih dahulu.
Aku sangat beruntung, kesempatan tidak sering datang. Ketika kesempatan datang, aku harus memanfaatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Timnas ke-34 tahun 2021, yang saya hormati Bapak Indra Kurniawan selaku dosen pembimbing kami dan teman-teman inovator muda yang saya banggakan. Kami dari tim SNAICI Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan inovasi kami yang berjudul kombinasi limbah cangkang bekicot dan daun cengkeh sebagai body scrub peningkat respon imun. Struktur organisasi dari tim kami yaitu saya sendiri Karmila Sari sebagai Direktur Utama, Alfi Makfiro sebagai Sekretaris Tim, Naila Kolisa sebagai Manajer Produksi, Delia Lupita Adi sebagai Manajer Keuangan, Indah Pramita sebagai Manajer Pemasaran, dan Bapak Indra Kurniawan selaku dosen pembimbing kami. Masyarakat dengan mobilitas tinggi sering terkena paparan radiasi matahari, polusi, dan radikal bebas dapat menyebabkan berbagai permasalahan pada kulit. Masyarakat dengan mobilitas tinggi juga beresiko terinfeksi virus dan bakteri yang dapat menurunkan imunitas tubuh. Oleh karena itu, diperlukan skincare yang menggunakan bahan alami untuk mengatasi kulit dan meningkatkan respon imun. Penggunaan bahan alami dapat memanfaatkan limbah dari lingkungan sekitar. Limbah yang mudah dijumpai pada daerah kami ialah limbah daun cengkeh dan limbah cangkang bekicot. Daun cengkeh memiliki kandungan minyak asiri sebanyak 1 hingga 4%, menjadikan limbah tersebut memiliki nilai jual. Eugenol pada daun cengkeh memiliki kandungan antioksidan tinggi sehingga bermanfaat untuk kulit. Sedangkan cangkang bekicot dapat diolah menjadi kitosan yang merupakan biopolimer non-toksik dengan berbagai manfaat untuk kulit, seperti antimikroba, anti jamur, dan antivirus. Cara kerja dari kitosan untuk menghancurkan bakteri ialah adanya gugus NH3+ yang berinteraksi secara elektrostatik. Kitosan juga mampu meningkatkan respon imun melalui sistem imun adaptif dengan memicu aktivitas sel dendritik. Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka PKMK ini dibuat sebagai alternatif produk kecantikan berupa body scrub dengan merek dagang SNAICI. Kami menggunakan body scrub merek lain sebagai kompetitor yaitu Bule Collagen dan Everwhite, di mana SNAICI memiliki keunggulan sebagai antibakteri, mencerahkan kulit, dan peningkat respon imun dengan harga yang lebih murah. Secara keseluruhan, SNAICI merupakan body scrub kompleks dengan harga yang terjangkau. Metode pelaksanaan diawali dengan tahap praproduksi. Pada tahap ini, kami mengumpulkan bahan serta menentukan metode pembuatan body scrub secara virtual digital. Dilanjutkan dengan produksi berupa pembuatan kitosan, minyak daun cengkeh, dan body scrub secara luring. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap pasca produksi, yaitu launching produk, pengurusan HKI, dan promosi melalui media sosial. Untuk pemasaran produk, kami menggunakan metode daring. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi untuk melihat kecocokan masyarakat terhadap produk. Berikut merupakan bisnis model kanvas yang telah kami susun, meliputi 9 poin penting. Untuk poin pertama adalah customer segment. Kami melakukan strategi, yaitu STP, segmenting ditinjau dari berbagai aspek, meliputi demografi, geografi, dan psikografi, sehingga dapat disimpulkan bahwa target kami merupakan wanita usia produktif yang peduli terhadap kecantikan dan kesehatan. Untuk menentukan ceruk pasar, kami menggunakan analisis TAM, SAM, dan SOM. Dengan SOM merupakan proyeksi kemungkinan konsumen yang dapat kami capai. Untuk poin kedua ada value proposition. Keunggulan produk kami dibanding produk sejenis antara lain sebagai produk yang ramah lingkungan karena merupakan olahan limbah alami, antimikroba, peningkat respon imun, serta penghilang bau badan. Seluruh manfaat ini dikemas dengan kemasan yang praktis dan menarik. Oleh karena itu, kami memposisikan produk ini sebagai skincare pertama di Indonesia yang mengandung kitosan cangkang bekicot dengan tagline SNAICI, kulit sehat alami sepanjang hari. Untuk mengenalkan keunggulan produk ini, kami menggunakan 2 metode, yaitu melalui business to business dan business to customer.
Dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, kami memberikan layanan customer secara online, serta memberikan harga promo berupa diskon 10%. Untuk tahapan yang kami lakukan, mulai dari studi literatur, merancang konsep produk, pembuatan produk, hingga pengelolaan usaha dilakukan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dari calon konsumen. Tentunya usaha ini akan berjalan dengan baik didukung dengan sumber daya yang terpenuhi. Sumber daya fisik berupa cangkang bekicot dan limbah daun cengkeh tersedia melimpah dan mudah untuk didapatkan. Kami juga bekerja sama dengan berbagai partner potensial, mulai dari produksi, promosi, serta penjualan Snaici. Antara lain, supplier limbah cangkang bekicot dari Kabupaten Malang, supplier limbah daun cengkeh dari Kabupaten Blitar, dan untuk memperluas promosi, kami menggunakan jasa endorsement. Laba penjualan Snaici merupakan sumber utama pemasukan bagi perusahaan ini untuk memastikan produk ini sampai ke tangan konsumen dengan aman. Dewan Juri yang terhormat, berikut merupakan analisis ekonomi usaha dari produk Snaici. Untuk harga pokok produksi sebesar Rp19.500, nilai break-even point 209 pieces, payback period 4,2 bulan, dan benefit cost ratio senilai 1,3, sehingga menjadikan usaha ini layak untuk dilanjutkan. Untuk strategi pemasaran, kami menggunakan marketing mix 4P, di mana Snaici merupakan produk lokal olahan limbah yang sangat cocok digunakan di masa pandemi ini. Untuk saat ini kami menyasar masyarakat Kota Malang dan Kota Surabaya. Dalam promosinya, kami melakukannya secara online melalui platform sosial media. Snaici dijual seharga Rp28.000 per produk. Berikut merupakan akun sosial media, bukti promosi dan endorsement, marketplace, testimoni produk, serta bukti penjualan Snaici. Untuk aspek keuangan usaha, capaian omset yang telah kami peroleh selama triwulan pertama adalah sebesar Rp8.100.000 dan total omset yang akan kami peroleh selama 1 tahun yaitu Rp38.200.000. Dewan Juri yang terhormat, berikut ialah hasil dari produksi kami berupa kitosan dari cangkang bekicot dan minyak asili yang terbuat dari ekstrak daun cengkeh, di mana kedua bahan ini diolah menjadi produk body scrub peningkat respon imun dengan merek dagang Snaici. Logo perusahaan kami menggambarkan produk yang terbuat dari limbah cangkang bekicot dan limbah daun cengkeh. Untuk produksi awal, kami memberi nama varian Twilight yang mengandung Himalayan salt dengan warna kemasan yang cerah. Persentase hasil yang kami capai saat ini sebesar 100% secara keseluruhan yang meliputi praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Hasil yang dicapai dari pembuatan produk Snaici berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, produk body scrub Snaici, CV Snaici Skincare, dan bukti pengajuan hak paten. Untuk keberlanjutan usaha pada tahun 2021, produksi, promosi, dan pemasaran, 2022 membuka rumah produksi, pengajuan BPOM, dan konsinyasi dengan toko kosmetik, 2023 produksi varian baru, 2024 membuat produk lain, 2025 mendirikan perusahaan Snaici.co. Varian baru yang akan kami buat bernama varian Sparkle yang mengandung oat dengan warna kemasan yang gelap. Kesimpulannya, Snaici merupakan body scrub dari limbah cangkang bekicot dan limbah daun cengkeh yang berfungsi meningkatkan respon imun dan menjaga kesehatan kulit di masa pandemi. Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Negeri Malang, serta dosen pembimbing yang telah mendukung pelaksanaan program kreativitas mahasiswa. Snaici, kulit sehat alami sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakrawala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi kelompok 10. Kepada Dewan Juri dipersilahkan untuk sesi tanya jawab. Ya, terima kasih. Ini saya mau tanya, ini mau bikin skincare atau body scrub? Karena di situ tertulisnya itu ada 2, skincare dan body scrub. Baik Bapak, untuk produk yang akan kami buat adalah body scrub peningkat respon imun, begitu Bapak.
Ya. Izin Karena menambahkan, Pak. tersebutkannya juga gitu. Ya makanya saya perlu tegaskan dulu. Ya biar tidak salah kaprah nanti. Oke, kemudian tadinya saya mau tanya produknya sudah ada belum, karena di laporan itu belum muncul gitu kan. Nah, ternyata di presentasi sudah disampaikan. Nah, produknya ini berarti bikin 2 itu. Ada toilet, ada sparkle itu. Izin menjawab, Pak. Mhm. Jadi untuk yang sparkle itu merupakan keberlanjutan usaha. Oh, Jadi untuk oke. yang produk kami buat ini masih yang varian toilet dengan kemasan yang cerah itu tadi, Pak. Oke, yang twilight ini ya. Nah, ini tadi tertulis Himalayan Salt. Kenapa yang ditulis itu? Ya, baik Bapak. Untuk produk pertama kami, varian Twilight menggunakan scrub dari Himalayan Salt. Himalayan Salt ini memiliki khasiat untuk melembabkan kulit, gitu Bapak. Nah, kenapa enggak ininya yang dimunculkan bekicotnya itu? Baik Bapak, untuk produk kami menonjolkan pada varian kami agar lebih mudah dipahami oleh konsumen. Namun untuk bekicotnya sendiri, kami telah menonjolkan pada kemasan di bagian belakang gitu Bapak. Ya, karena kan gini ya, jangan sampai konsumen itu merasa tertipu gitu. Ya, oh ini Himalayan Salt kok. Padahal produk Himalayan dengan kandungan Himalayan Salt ini kan sudah banyak banget gitu loh. Nah, sebenarnya yang kepengen teman-teman sampaikan tadi kan yang kandungannya bekicot itu ya, cangkang bekicot kok bekicot. Kalau bekicot nanti dimasak enak itu, jadi keripik gitu ya. Ya gitu ya. Jadi lebih baik kalau memang yang diutamakan itu ya ini aja gitu kan. Baik Bapak, izin menambahkan penggunaan Himalayan Salt ini merupakan apa ya? Gabungan supaya produk kami itu lebih efektif dalam menyelesaikan masalah kulit konsumen Paham saya. Bapak. Ya. Ya maksudnya gini, biar ada solusinya kan Himalayan Salt plus apa gitu kan, cangkang bekicot gitu kan. Tapi kayaknya kalau ditulis cangkang bekicot gitu malah nggak laku ya, nggak ada yang mau beli ya. Takut mungkin. Izin menjawab, Pak. Jadi untuk cangkang bekicotnya itu ada di logonya itu, Pak. Bentuknya seperti cangkang bekicot, kemudian ada Kuning daun itu. juga. Bukan yang atas. Oh, yang atas. Iya, yang di atas tulisan Smaichi. Ya. Ya, ini perlu agak panjang untuk membuat desain ketika ini harus muncul, karena kan body scrub ini kan banyak ya, ketika ini dipajang di minimarket lah misalnya, ketika ini apa pasti orang akan milih ngambil produk yang sudah dikenal dulu gitu. Nah kalau ini Himalayan Salt, misalnya Himalayan Salt ada 5 gitu kan produknya, A, B, C, D, yang E punya teman-teman ini. Nah, orang masih akan ngambil yang ini gitu. Yang lainnya gitu. Nah, makanya ini harus dirancang juga seperti tadi apa ya, yang kita bikin eye catching lah gitu ya. Jadi biar ini akan lebih menarik nih gitu. Nah, kemudian ini sudah terjual banyak ya, 8.100.000 ini. Ini berapa puluh produk ini? Baik, Bapak. Ya. Jadi untuk triwulan pertama totalnya kami sudah berhasil menjual sebanyak 300 produk. Wah, banyak banget ini. Ya, jadi kami mempromosikan melalui media sosial dan juga penjualan melalui marketplace. Nah, di sanalah pembeli dapat menemukan produk kami dan kami dapat menjual produk tersebut kepada konsumen seperti itu, Bapak. Ya, artinya gini, karena sudah terjual sangat banyak, itu untuk urusan izin harus beres ya. Khawatirnya nanti terus ada masalah, teman-teman dituntut gitu ya. Apa BPOM ya, paling enggak kan harus beres. Jangan di tahun 2022 baru diurus gitu. Khawatirnya nanti
ya akan ke belakangnya akan bermasalah. Ya, begitu. Dilanjut, monggo Pak Fahmi. Terima kasih. Anda tadi sudah menjual ya dengan produk Anda itu paling banyak ini lewat apa penjualannya? Baik, Bapak. Jadi untuk penjualan terbanyak ini melalui WhatsApp bisnis. Jadi bagi konsumen kami yang telah menghubungi melalui media sosial, kami arahkan untuk menghubungi langsung ke WhatsApp bisnis. Seperti itu. Jadi lebih banyak menggunakan WhatsApp bisnis. Baik. Yang menjadi keistimewaan ya, sehingga ketika Anda memperkenalkan ini ke konsumen, itu apa yang jadi paling utama? Baik Pak, untuk produk kami itu adalah produk body scrub pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berbahan dasar dari limbah cangkang bekicot yang berfungsi untuk meningkatkan respon imun. Seperti itu Pak, keistimewaannya. Bagaimana itu bisa terlihat meningkatkan respon imun? Ya, jadi respon imunnya itu terkandung di dalam kitosan dari cangkang bekicotnya, Bapak. Di mana kitosan dari cangkang bekicot ini dapat menginduksi stres mitokondria dengan jalur C-gating sehingga dapat memproduksi IFN tipe 1 yang mendorong aktivitas sel dendritik. Di mana sel dendritik ini adalah sel penyaji antigen khusus yang berfungsi meningkatkan respon imun. Oke, itu saya rasa perlu di-capture gitu ya. Sehingga kita atau konsumen itu bertanya-tanya imunnya bagaimana meningkat gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya Anda ini kan untuk kesehatan gitu ya. Pernah diskusi dengan dunia medis atau ahli-ahli kesehatan yang berkaitan dengan pemanfaatan bekicot ini dan daun cengkeh? Ya, pernah Bapak. Sebelumnya kami juga telah melakukan diskusi dengan ahli mengenai imunologi. Ahli, siapa ahlinya? Dosen kami, Bapak. Ya. Oh. Ini kan diskusi ini ya, maksudnya gini, nanti Anda kan perlu rekomendasi lah gitu ya, dari dunia medis itu sehingga, oh iya ini bisa dipakai, misalnya gitu. Yang gatal nggak tambah gatal, yang gitu ya, yang kulitnya jadi glowing, yang gitu ya. Harapan Anda kan gitu ya, sebagai produsen atau memproduksi produk ini. Ya Pak, jadi kami juga mendapatkan testimoni dari konsumen. Nah, sebelumnya konsumen kami ini mengalami gatal-gatal pada kulit. Setelah rutin menggunakan produk kami, nah gatal-gatalnya ini tuh berkurang. Gitu, Pak. Ini teman sendiri atau orang enggak Anda kenal atau bagaimana? Konsumen Bapak. Nah ya, konsumen itu bisa karena kenalan Anda atau orang yang nggak kenal. Ini adalah testimoni langsung dari konsumen yang membeli body scrub kami melalui WhatsApp bisnis, Bapak. Nah ya ini kan nggak ada identitasnya dari siapa, dari ini nggak tahu ya. Terus pokoknya konsumen gitu ya. Ya, jadi ini merupakan salah satu konsumen kami yang melihat produk kami ini melalui Instagram. Jadi kami pernah melakukan paid promote yang dilakukan oleh universitas yang ada di Malang dan di Surabaya. Jadi ini merupakan salah satu konsumen yang mengetahui produk kami dari Instagram seperti itu. Oke, baik. Berarti ini kan bisa juga untuk gatal-gatal apa ya? Itu memang skenario atau kebetulan dia pakai ini terus kembali tidak gatal atau gimana? Kebetulan Bapak, itu adalah testimoni jujur dari konsumen kami, begitu. Oke. Baik. Yang terakhir, Anda sudah mencoba ini berkonsultasi dengan instansi atau dinas terkait soal perizinan? Untuk saat ini itu kami masih dalam proses, Pak. Kemudian kami juga sudah menguji antibakteri dari produk kami. Oke. Saya rasa cukup, silakan. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Oke, selamat ya teman-teman sekalian dari Universitas Negeri Malang ya. Sudah sampai pada PIMNAS ya. Coba slide-nya ke produk tadi ya, gambarnya produk tadi. Saya melanjutkan tentang, karena jujur saya sama ya itu nggak boleh
Yang lebih jelas ini ya, jelas ya. Jadi ya, saya memang tadi juga sama ya, sama pikiran. Ini kira-kira kekuatannya, ya, kekuatan produknya itu ada pada picot, ya. Tapi kok terus di dalam-dalamnya itu banyak sekali yang Anda kupas gitu ya. Ini memang saya ingatkan ya, supaya fokus ya. Fokus pada apa yang menjadi tujuan Anda semula ya. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan nama. Namanya tadi ya, itu nama produk atau Pak Mubrong ya Pak. Coba di-unmute Pak punya Bapak. Apa? Yang mana nih? Kan ada tadi ya. Saya coba menegaskan aja ini kembali ya. Saya ke Pak Dedi tadi itu. Ya, produk Anda tadi Mbak. Ada apa namanya? Namanya Snaichi, terus ada yang nama produknya yang mana, yang brand yang mana. Bukan ini ngomong soal ekonominya. Ya, jadi supaya pasar nanti Pak calon konsumen Anda nggak bingung gitu ya. Karena kan penamaan itu juga harus dipengaruhi oleh kemudahan. Snaichi itu nama apa? Snaichi sendiri itu merupakan nama dari produk kami, merupakan mereknya. Nah, Snaichi ini artinya adalah Snail Chitosan, yang berarti produk tersebut mengandung chitosan dari cangkang bekicot. Ya, oke. Itu ada CV. Ini berarti nanti akan Anda buat dilegalitaskan organisasi dengan CV Snaichi Skincare, begitu kah? Ya, benar sekali, Ibu. Oke, terus body scrub itu nama apa? Body scrub ini merupakan varian produk dari perusahaan kami, di mana produk. Ya, kami akan produk. Sekarang yang Anda garap sekarang di PKMK sesuai proposal itu apa? body scrub, Ibu. Body scrub ya? Ya. Body scrub. Terus kemudian Himalayan Salt-nya itu apa? Himalayan Salt adalah varian dari body scrub ini. Ada berapa varian? Jadi Himalayan Salt ini merupakan kandungan dari variannya. Yang varian kami memproduksi ini yang pertama ini masih varian pertama, yaitu varian Twilight yang merupakan body scrub yang mengandung Himalayan Salt. Nah, untuk kedepannya itu kami akan memproduksi varian baru, yaitu body scrub yang mengandung oatmeal. Gitu. Ya, berarti ini body scrub dengan kandungan ya. Memang kalau Anda memang tujuannya nanti itu memang skincare, itu memang akan banyak apa istilahnya itu ada varian-varian produk yang memang harus Anda kembangkan, diversifikasi produk itu namanya. Tapi untuk yang saat ini jadi jangan membingungkan. Ya, saya coba cross check lagi yang memastikan Anda bahwa Anda akan konsentrasi di mana gitu ya. Itu yang harus banyak dibahas gitu ya. Jadi keunggulan, kekuatan, jadi key factor-nya itu pada value proposition yang Anda angkat itu jadi jelas gitu ya. Kalau masalah varian itu saya kira nggak perlu sampai bertahun-tahun gitu ya. Jadi tergantung dari launching Anda yang sekarang ini, begitu Anda sukses dikenal ya dengan nama yang mudah dikenal oleh pasar, kemudian Anda dengan mudah mereview, mencari reviewnya lagi ya terkait dengan konsumen, pemakai, penggunanya, kuatkan loyalitas, nanti pasti kalau udah punya konsumen loyal, Anda mudah diversifikasi di varian yang lainnya itu gitu ya. Ini kenapa Bu Ani lebih tegaskan ya teman-teman sekalian ya. Jadi intinya begini ya, saran saya aja ya. Kalau ini kan sekarang produk ini kan banyak sekali ya. Walaupun Anda mengatakan bahwa kekuatan Anda pada bahan ya, pada bahan baku yang memanfaatkan cangkang dari bekicot, ya toh. Walaupun bekicotnya itu simbol logo itu hati-hati ya. Apakah itu juga nanti akan digunakan gitu ya sebagai penguat brand Anda. Itu juga mempengaruhi ya. Jangan sembarang dipasang ya. Jangan semua yang ingin dipasang gitu jangan ya. Jadi justru ingredients-nya itu yang penting. Kalau emang ingredientnya bekicot ya jangan masuk ke ingredientnya saja. Tapi kalau bekicot memang mau dipakai sebagai logo atau sebagai penguat dari produk Anda, ya silakan, tapi jangan semua dipasang gitu ya. Itu membingungkan ya, di pasar itu membingungkan ya. Jadi itu aja
teman-teman. Karena apa? Karena kita dari edukasi itu kan penguatnya adalah itu. Jadi kalau mau dikenal pasar, permudahlah pasar itu mengenal barang Anda. Setelah itu kita akan bebas ya. Waktunya habis. Terima kasih ya. Baik, mohon maaf untuk tim nomor urut 12 kelompok 10 dan kepada Bapak Ibu Dewan Juri, waktu yang dimiliki telah habis. Terima kasih atas presentasinya.